Saat kita memilih pekerjaan gitu ya, menghadapi interview segala macam, kita tuh pasti berharap kerja di perusahaan yang memiliki leader, yang benar-benar leader gitu. Yang bisa memimpin perusahaan, memberikan lingkungan kerja yang kondusif, membuat kita terus berkembang, selalu belajar hal baru gitu ya, dan memberikan insentif yang oke, tentunya gaji juga gede gitu ya. Di kepala kita pasti memikirkan hal seperti itu ketika cari kerja gitu ya. Cuman kan aktualnya, kenyataannya ketika lu mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar, terus ternyata interviewnya cepet, ternyata pas masuk ke perusahaannya, atasan kita itu bossy banget. Wah, itu menurut gua apes sih. Ya biasanya kayak gitu ya, gaji yang gede tapi trade off-nya itu atasan yang bossy, yang mana itu malah bikin kita lebih banyak burnout-nya daripada produktifnya gitu. Nah, gua pernah berada di situasi seperti itu. Jadi kenalin dulu, nama gua Irfan gitu ya. Ini adalah podcast karyawan biasa yang ada di channelnya Irfan Fauzan. Gua sudah berkarir di dunia startup dan teknologi itu sekitar 10 tahunan lebih, bahkan kayaknya 15 tahunan mah ada gitu ya. Gua loncat-loncat ya, termasuk generasi startup bubble juga gitu, loncat-loncat di beberapa perusahaan. Jadi gua mengenal banyak banget culture yang berbeda ya di setiap perusahaan yang gua tempati. Di situ juga gua belajar leadership, dan ironinya gua malah belajar leadership dari atasan yang bossy. Learn from the worst lah, begitu ya. Kenapa gue bilang learn from the worst is the best learning gitu ya? Karena itu yang gue rasakan. Jadi di suatu perusahaan gue masuk gitu ya, di 3 bulan awal ini kok kolaborasi di bawahnya gitu ya, kolaborasi antara engineer, produk, bisnis segala macam tuh kok tidak memiliki sistem yang benar gitu. Yang gua maksud sistem yang benar itu nggak memudahkan gitu ya. Ya buktinya aja ketika gua masuk itu engineer-nya banyak yang burn out ya. Engineer itu ya kalau dikasih kerjaan sebanyak apapun, kalau tugasnya hanya ngoding dia bisa tahan. Lu suruh dia begadang 3 hari, ya nggak 3 hari banget sih. Ya intinya dikasih kerjaan yang banyak banget, selama itu ngoding nggak masalah gitu, mereka nggak akan komplain. Tapi mereka akan komplain kalau requirement-nya kagak jelas, uncertainty-nya tinggi. Nah itu yang bikin burnout, karena mereka tuh kebingungan apa yang harus mereka kerjakan, dan mereka harus terus back and forth gitu ya, confirm sama PM-nya atau sama siapapun yang memberi requirement. Em, ini tuh bener gak sih gini, ini tuh bener gak sih, apalagi di ujung ditanya ini udah beres belum, ya beres gimana, requirementnya aja kagak bener. Nah itu yang gue lihat dari 3 bulan awal gue kerja di perusahaan tersebut. Gue pikir ini hanya ketidakmampuan atasan gue gitu ya, atau kurangnya knowledge dari direct report gue untuk membuat suatu culture atau suatu sistem agar pekerjaan ini bisa berjalan dengan solid. Tapi ternyata setelah 3 bulan awal gue jalanin, gue membentuk satu culture lagi, yaitu culture documentation. Gue bikin PRD sendiri, bikin RFC sendiri, dan mereka sudah merasakan dampaknya. Kalau requirement yang jelas itu bikin engineer-nya lebih produktif lagi. Gak mempan, karena pada akhirnya direct report gue ditekan sama atasan dia yang mana itu top level gitu ya, managerial level, yang nge-push dia terus-menerus karena si top level ini nggak punya knowledge tentang leadership gitu. Jadi gue pikir ya, atasan yang bossy itu terbentuk karena kurangnya knowledge tentang leadership, sehingga dia melakukan pekerjaan atas apa yang dia mampu aja. Ya dia mampunya ngelihat micro gitu ya, sesuatu yang mikro, ngedirect ke low level. Selama yang dia tahu itu, ya itu yang akan dia lakukan. Dia tuh nggak paham dampak dari micromanage itu bikin para karyawannya itu defensif, bikin para karyawannya itu sikut-sikutan. Karena apapun yang dikerjakan oleh karyawan di low level gitu ya, eh, standarnya itu beda sama si bos tersebut. Bos tuh pasti pengennya perfect gitu ya. Pikirannya juga udah lebih ke menghasilkan duit dibandingkan hanya mengerjakan suatu pekerjaan. Ditambah lagi dia juga tahu customer behavior. Nah, sementara mereka-mereka yang ngerjain di bawah ini, let's say engineer lah gitu ya. Kalau product manager harusnya tahu customer behavior gitu ya. Mungkin juga ada yang nggak tahu gitu ya. Itu PR lah gitu. Engineer taunya itu ngoding.
dia itu nggak tahu customer behavior. Nah, makanya si bos yang micromanage itu ekspektasinya itu nggak akan pernah ketemu sama si engineer karena ekspektasi dia udah udah makro gitu. Sementara si engineer ini hanya tahu requirement gitu ya. Jadinya si bos ini sering marah-marah, lo kok gini aja nggak becus sih gitu. Ya gimana ya? Gimana bisa becus, orang levelnya aja beda gitu. Itulah yang bikin para bawahannya itu jadi burnout, jadi bingung, setiap hari dalam keadaan stres gitu ya. Pulang ke rumah juga mungkin sama istri tidak harmonis karena di kantor kehabisan energi gitu kan. Lo tau gak sih, yang bikin capek kerja itu bukan soal kerjaannya banyak atau enggak, tapi soal dramanya. Atasan yang bossy, micromanage, banyak marah-marah, itu tuh bikin energi kita lebih cepat habis dibandingkan kita ngerjain suatu pekerjaan. Nah kalau kita gitu, gue misalkan diposisikan sebagai seorang junior engineer atau senior engineer, kalau requirementnya eh, jelas, atau let's say membutuhkan research lah gitu ya, kita justru makin happy karena dari situ kita mendapatkan knowledge baru. Nah ini, kalau drama pada akhirnya malahan kita belajar untuk berpolitik. Kita belajar untuk nyikut orang, untuk menjilat, untuk cari muka. Gue khawatirnya behavior kayak gitu masuk ke kehidupan personal gitu. Yang bikin kita melakukan hal itu tanpa sadar dengan orang-orang yang ngobrol sama kita. Kita jadi suka bergunjing, kita jadi suka ngomongin orang, ngejelek-jelekin orang, menyebar kebencian. Nah, khawatir itu kayak gitu. Ini tuh toxic gitu. Lingkungan kayak gini tuh toxic. Makanya gue salut sama orang-orang in this economy gitu ya, yang masih kerja di perusahaan dan bosnya itu bossy, ya atasannya itu bossy gitu ya. Tapi mereka tetap bisa nge-maintain personality-nya sendiri untuk menjadi orang yang bener gitu, bukan orang yang toxic. Dan lo tau gak sih, atasan yang bossy gini gitu ya, biasanya itu anti kritik. Karena dia ngerasa pekerjaannya itu berat gitu ya. Kenapa dia merasa pekerjaannya itu berat? Karena dia nggak punya sistem tadi. Dia tuh nggak punya kemampuan delegasi paling utama ya. Sehingga semuanya dia pikirin sendiri. Lalu pada saat ada orang yang melakukan kritik, bukannya dia mikir, tapi responnya itu lebih ke marah gitu. Dan kebanyakan responnya itu bukan statement yang insightful, tapi lebih ke dangkal gitu. Kayak misalkan, Pak, ini kalau requirement yang nggak jelas kayak gini, tim kita itu agak sulit mengerjakannya. Biasanya dia akan menjawab dengan jawaban-jawaban yang dangkal kayak, emang tahu apa kamu tentang running company, ha? Lu kalau nggak tahu apa-apa, mendingan gak usah banyak ngomong, mendingan kerjain apa yang gua perintahkan. Seandainya dia punya sistem, dia bisa mendelegasikan energinya tersebar, dia pun punya energi untuk menerima kritikan, yang mana kritikan itu bisa bikin dia lebih berkembang lagi. Ya seharusnya seorang leader gitu ya, itu tuh dia bisa memfilter sendiri kritik mana yang membangun, kritik mana yang menjatuhkan. Ya seharusnya sih dalam suatu company ya, jangan ada kritik yang menjatuhkan. Nah itu kan berarti culture yang dibentuk tuh. Dan culture itu tercermin dari pemimpinnya. Atasan yang incapable gitu ya, nggak memiliki kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin. Ya sebenarnya kalau dibilang berhasil atau enggak seseorang tersebut memimpin perusahaan bisa dilihat dari kelangsungan atau longevity dari si company-nya itu sendiri. Jadi bisa dibilang walaupun dia micromanage, nggak punya kemampuan leadership atau bossy lah begitu ya, selama company-nya berdiri tegak, itu bisa dibilang dia berhasil running company-nya. Cuman kan resikonya kalau dia bossy begitu, ya tim cohesion-nya ya, atau lingkungan kerjanya itu lebih toxic gitu. Banyak karyawan yang di kepalanya itu udah resign duluan sebelum dia mengajukan surat resign. Artinya dia tuh sudah tidak bekerja di situ gitu. Ya walaupun dia mengerjakan tas-tas dengan benar, tapi sebenarnya pikirannya tuh udah nggak kerja di situ lagi, sehingga dia mikirnya kayak ya udahlah, gue mah kerjain aja, yang penting selama dibayar gue kerjain aja, yang nggak ada motivasi lagi buat karyawannya. Dampaknya gitu, em, produknya nggak solid, itu pertama gitu ya. Produknya itu kayak dikerjain seadanya,
tanpa ada motivasi, tanpa ada jiwa, tanpa ada nyawa gitu di produknya gitu ya. Yang berikutnya itu adalah ya turnover rate. Pasti lambat laun orang-orang berkualitas yang ada di perusahaan itu akan resign pada akhirnya. Ngumpulin konteks itu nggak gampang. Konteks itu adalah hal berharga ketika kita kerja di suatu perusahaan untuk bisa kerja sebaik-baik mungkin gitu. Nah kalau konteks yang dipegang sama satu orang ini hilang, ya berarti nyawa dari perusahaannya itu pun sebagian besar akan hilang gitu. Nah itu yang terjadi itu turnover rate, ya banyak orang yang menyepelekan kayak ya nggak apa-apa turnover rate tinggi juga, yang penting selalu ada penggantinya. Nah menggantikan orang yang pergi itu nggak segampang itu, terutama apalagi kalau yang perginya itu adalah orang yang punya dampak besar gitu ya. Walaupun interview prosesnya itu benar-benar ketat, tapi menggantikan orang yang sudah bertahun-tahun memiliki konteks di perusahaan tersebut, ini gue bilang orang terbaik ya, orang terbaik di perusahaan tersebut, ya agak susah juga. Dan malahan ya, bos yang nggak punya sistem itu akan melakukan rekrutmen proses yang serampangan gitu. Dia nggak tahu gimana caranya ngefilter karyawan yang berkualitas, sembarangan gitu kan. Akhirnya yang diterima ya yang kurang bagus gitu, yang nanggung-nanggung. Udah mah yang diterima yang nanggung-nanggung, langsung dapetin lingkungan yang toksik. Ya itu jadi lingkaran setan gitu. Mungkin lu boleh bangga perusahaan lu bisa berdiri tegak dengan cara lu memimpin, tapi ya itu sih menurut gua ya itu tinggal tunggu waktu aja kapan tenggelam gitu kapalnya. Dan orang-orang sudah mulai memikirkan untuk cari Sokuchi gitu ya, untuk bisa pergi dari situ. Yang lebih parahnya lagi di pengalaman gua, bosnya itu kan ada banyak ya, pasti co-founder itu ada banyak, antara ya minimalnya 2 orang lah co-founder itu. Nah di kasus gue itu co-foundernya ada kalau nggak salah ada 3 atau 4 orangan gitu. Dan ternyata di area atasnya itu juga saling menjatuhkan, cuy. Komunikasi di atasnya juga panas gitu. Wah itu parah banget sih. Kalau misalkan di top levelnya aja nggak kompak, ya ke bawahnya juga nggak akan kompak. Oke, let's say taruh satu orang yang dia tuh punya motivasi kerja gitu ya. Dia tuh memiliki growth mindset, selalu semangat dengan challenge-challenge, bahkan dengan drama ini pun dia merasa kayak, wah ini drama nih, kesempatan gue untuk bisa memiliki pengalaman berpolitik gitu ya. Tapi kalau di area atasnya saling menjatuhkan satu sama lain, di area bawahnya juga bingung, lah ini gimana sih? Ini arah company mau kemana kok lu malah berantem di area atas gitu. Gara-gara tim bawahnya bingung, balik lagi ke hal yang tadi ya, uncertainty tinggi gitu. Uncertainty tinggi itu menimbulkan burnout. Ya lu bayangin gak sih seberapa toksik perusahaan itu saat semua karyawannya itu burnout gitu. Udah gak ada energi lagi untuk kerja. Ya pada akhirnya tadi ya mereka kerja itu bukan berdasarkan keinginan mereka sendiri, tidak ada motivasi dalam bekerja. Ya akhirnya mereka mikirnya kayak ya udahlah, yang penting dibayar gitu. Ketoksikan leadership seperti ini tuh tidak berhenti di situ. Mereka-mereka yang bertahan di perusahaan itu mungkin 5 tahun, 7 tahun, mereka akan mewarisi mindset toksik dari atasannya. Nah, ini yang bikin ketoksikan ini berkelanjutan, jadinya toksik struktural gitu. Oke, si leader ini ngerasa kayak anjing atasan gua tai sih. Ya tapi hanya itu yang dia punya gitu. Hanya pengetahuan atasan tainya itu yang membuat dia bertahan di perusahaan itu, sehingga cara dia memimpin tim gak jauh beda dengan atasannya dia. Akhirnya ya ke bawahnya toksik lagi. Dan ini tuh menurut gue ya untuk bisa belajar leadership gitu ya, belajar memiliki sistem lah gitu, itu tuh nggak bisa satu hari langsung paham sih. Harus ada sense-nya dulu, harus ada pengalamannya dulu, harus ada keinginan untuk berubah, at least mau baca buku gitu ya, karena kan banyak tuh buku-buku yang ngomongin soal leadership. Ya gue pun sering lah baca buku-buku kayak The Diary of the CEO, bahkan The Subtle Art of Not Giving a Fuck aja soal self help gitu pun salah satu pengetahuan yang harus dimiliki oleh leader, karena kan leader itu
tugasnya memimpin orang ya. Jadi harusnya secara mental dia lebih stable dari timnya. Karena kalau mentalnya nggak stable ya timnya mau dibawa ke arah mana gitu. Kalau atasannya cengeng ya bawahannya juga malahan ikut cengeng gitu. Bingung. Walaupun ada bawahan misalkan yang leadershipnya oke gitu ya. Dia tuh punya persistensi, punya resiliensi gitu. Tapi ya kalau atasannya cengeng begitu, pada akhirnya jadi backfire gitu. Dampak dari micromanage ini bisa dibilang sangat serius ya, damage negatifnya gitu. Apalagi kalau si top levelnya itu bener-bener nggak bisa ditolong gitu ya, bener-bener anti kritik, nggak ada perkembangan gitu ya, marah-marah kerjaannya, pada akhirnya bawahannya tuh jadi kerja sendiri-sendiri. Mereka tuh nggak bisa bekerja dalam tim gitu. Kenapa? Karena ya setiap orang punya kepentingan masing-masing ya. Mereka tuh jadi melindungi pekerjaannya. Karena mereka takut dimarahin kalau error. Ya biasa kan gitu ya. Leader yang bener itu ketika ada suatu kesalahan, ada project yang gagal lah gitu ya. Leader yang bener itu dia nggak nyalahin orang lain, tapi dia lebih nyalahin ke dirinya sendiri karena dia merasa bertanggung jawab atas keseluruhan proses yang terjadi di dalamnya. Dia akan mikir kayak, oh saya nih yang bikin salah gitu ya. Mungkin saya kurang ketat atau kurang eh, bagus dalam membuat sistem interview gitu ya. Sehingga orang-orang yang diterimanya itu ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi gua. Terus bisa juga karena gua kurang bisa memberikan konteks kepada bawahan gua yang bikin project ini jadi mandek. Dia punya sistem, ya sistemnya nggak jalan, ya udah berarti sistem yang harus dibenerin. Sementara seorang bos gitu, karena dia nggak punya sistem, dia tuh direct langsung ya, micromanage langsung ke orangnya gitu. Ketika orang itu bikin salah, ya yang muncul di kepalanya ya marah gitu, kayak lu kok ngerjain kayak gini aja nggak becus sih, lu lulusan mana sih, kok kayak gini lu nggak bisa gitu. Capek pada akhirnya karena si bos ini capek ketika ke kantor dia datang dengan muka yang cemberut, bikin para bawahannya ini segen gitu ya. Lingkungan kantornya juga jadi negatif, orang-orang juga kerjanya jadi gak maksimal. Ya, kasihan sih menurut gua ya. Para atasan yang nggak punya sistem ini, nggak bisa mendelegasikan trust issue gitu. Kasihan sih, dia akan selalu berada dalam lingkaran setan itu. Dampak buruknya itu bukan hanya ketika ada isu ya, tapi ketika ada hal positif juga. Misalkan ada seorang karyawan yang bisa dia andalkan gitu ya. Di awal-awal company-nya tumbuh, karyawan ini loyal, nyambung orangnya gitu ya. Sering ngobrol abis makan malam gitu. Bisa jadi temen bercerita juga gitu. Sehingga orang ini tuh bisa dibilang kepercayaan si bos ini. Nah justru ini nih, kata-kata kepercayaan si bos ini tuh bisa jadi pedang bermata dua gitu ya. Oke, kalau misalkan orang ini yang dibilang kepercayaan si bos, itu tuh punya growth mindset. Dia itu selama bekerja punya pemikiran untuk terus berkembang setiap harinya, belajar hal baru, ikutan kursus. Setiap ada karyawan baru dari perusahaan lain diminta ilmunya gitu ya, diambilin ilmunya sehingga dia juga seiring waktu berjalan semakin jago nih si karyawan ini. Tapi ini akan sangat berbahaya kalau si karyawan ini stagnan. Nah, menurut gua di suatu perusahaan itu orang yang stagnan itu berarti menghambat. Ya, teknologi aja sekarang pertumbuhannya cepat banget gitu ya. Makanya kalau ada orang yang stagnan ya dia akan menghambat orang-orang di sekitarnya. Nah, orang kepercayaan ini yang diberi kepercayaan memimpin suatu tim tapi dia stagnan, akhirnya dia akan jadi toxic. Ya lu bayangin ada orang yang nggak capable tapi dipertahankan bertahun-tahun. Layoff sih ada. Semua orang yang kerjanya jelek berdasarkan data gitu ya, itu tuh kena badai layoff semua, tapi terkecuali satu orang ini yang dia itu stagnan. Jadi dia makan gaji buta aja gitu. Dan malahan jadi beban. Ya, ini bisa jadi menghambat perusahaan tersebut sih. Tapi mungkin bagi atasannya orang ini bukan penghambat, atau mungkin si atasan yang bosi ini merasa dia penghambat tapi karena dia orangnya menyenangkan, orangnya baik, dia ingin orang itu ada di perusahaan itu dan dia memposisikan orang ini di
posisi yang bikin dia betah gitu. Ya jadi gimana ya? Ya iya sih sebagai karyawan kalau mikirin struktur perusahaan itu terlalu jauh ya, tapi berada dalam lingkaran setan ini juga capek, iya gak sih? Seperti yang gue bilang di awal, gue juga pernah berada di situasi ini gitu ya, di situasi toksik tersebut. Gue pun sempat mikir gimana caranya untuk bisa bertahan di sini gitu, karena beberapa hal udah gue coba. Gue coba untuk membentuk culture baru, jadi gue memaintain tim gue aja deh. Terserah tim luar toksik, yang penting tim gue solid gitu. Em, Development prosesnya, sistemnya itu gue buat sendiri agar tim under gue itu kerjanya lebih solid. Terserah tim lain toksik gitu. Tapi pada akhirnya ya gue kena teken juga. Saat gue kena teken, eh, sebisa apapun gue menahan tekanan itu, atasannya micromanage manggil tim gue, kan tai juga ya kalau kayak gitu. Kesel juga aja waktu itu. Terus gua bilang ke direct report gua kalau jadi yang micromanage itu yang apa langsung nge-call ke bawah ke tim gue itu atasan gue bisa dibilang headnya lah gitu kan, atasan gue manajernya gitu ya. Gue bilang ke direct report gue, ke manajer gue kalau ya atasan lu ngapain sih langsung ngechat tim gua, beda kan damage-nya gitu ya, damage dari head langsung ke bawah itu damage-nya beda walaupun itu hanya hal kecil gitu, berdampak juga sama mentalnya tim gua. Kalau mentalnya udah kena, kerjanya juga nggak akan bener gitu, nggak akan solid lagi. Tapi direct report gua juga malah ngedukung dia karena direct report gua termasuk orang kepercayaan tadi. Anjir, itu susah sih, gimana ya, akhirnya gua mikir mungkin ya cara gua bertahan di perusahaan seperti ini tuh ya nyikut orang lain gitu. Ya udah, gua sesuai kepentingan gua aja, biarin aja dah atasan gua nge-micromanage atau headnya itu nge-micromanage ke tim gua, ya gua tinggal bilang aja ke tim gua sorry gitu ya, gua nggak bisa handle atasan gua, atau bilang kayak ya beginilah adanya situasi kantor ini, micromanage-nya parah banget gitu. Gua juga nggak bisa nahan-nahan kalau lu nggak betah, tapi kalau lu belum ada perusahaan lain untuk dipijak, stay dulu lah di sini ya. Max effort untuk nge-maintain tim gua tuh dengan cara seperti itu gitu kan. Dan kalau misalkan ada tim lain yang nyenggol gue, ya gue senggol balik gitu. Jadi kemampuan berpolitik ini bener-bener required gitu ya. Terus kalau misalkan gue di-blame orang lain gitu ya, tinggal pura-pura bodoh aja. Kapan gue ngomong kayak gitu? Kayak gitu aja. Karena mereka juga nggak mendokumentasikan apa-apa. Kurangnya sistem ini pasti minim dokumentasi gitu. Ya pura-pura goblok aja gitu. Dan yang paling ultimate menurut gue yang bisa bikin kita bertahan di situasi seperti ini adalah menjilat gitu. Daripada ngelabrak si headnya yang nge-micromanage tim gua, akan lebih baik kalau ngejilat aja kayak, Pak kemarin Bapak langsung ngechat tim saya ya. Iya emang kenapa? Ya menurut saya sih itu tindakan yang bagus banget Pak ya. Saya jadi kagum sama Bapak karena ya kapan lagi ada leader yang merasa tidak ada benteng antara atasan dan bawahan. Bapak sih leader impian saya sih. Saya mau ikutin Bapak kemanapun Bapak pergi gitu. Dan tolong ya Pak ya, kalau misalkan ada ilmu baru atau Bapak ada keresahan apapun kasih tahu ke saya aja. Ya mungkin caranya seperti itu coy, menjilat, bodoh amat tim gua kena labrak head, mental health-nya hancur gitu, bodoh amat. Bahkan gua bisa bilang ke tim gua kayak, lu sih kerjaannya jelek. Jadi pilih aja lu ingin bebas dari tekanan atas atau bebas dari tekanan bawah gitu. Atasan yang bosi itu ketika dia menemukan orang yang menyenangkan untuk diajak bicara atau diajak kerja, yang kerjaannya itu absurd pun gitu ya, dia akan memberikan posisi yang bagus. Dia akan memanjakan si orang ini gitu. Cuman ya sayangnya itu berlawan dengan hati nurani gua waktu gua masih bekerja di sana gitu ya. Em, Ya orang kayak gini tuh gue yakin ya, orang yang suka menjilat gitu tuh mukanya dua coy. Di depannya menjilat tapi dalam hatinya tuh anjing atasan gue tai lah gitu. Nah gue tuh nggak bisa bermuka dua. Jadinya gue mikir kayak gue tuh nggak sudi kerja sama atasan yang kayak gini. Gue tuh nggak sudi sama atasan yang nganggap kita itu babu gitu ya. Kalau nganggap kita pembantu sih nggak apa-apa.
yang namanya pembantu itu kan asisten ya. Anggap asisten sih nggak apa-apa, emang tugasnya ngejadi asisten. Tapi kalau babu tuh seperti eh, budak gitu. Ya, gue sih nggak mau ya kerja under atasan yang melihat bawahannya itu babu. Gue nggak mau sih. Lu kerjain apapun yang gue minta selama gue bayar. Kalau lu nggak bisa ngerjain ini sih, kan gue udah bayar elu segini gitu. Gue nggak bisa sih kerja sama orang yang kayak gitu ya. Ya sayangnya berlawanan dengan hati nurani gue, sehingga gue pada akhirnya memilih untuk cabut ya dari tempat itu. Hal yang gue dapatkan dari pengalaman ini adalah pertama, ternyata segini ancurnya kerja di bawah atasan yang nggak punya sistem gitu ya, nggak punya leadership knowledge, parah banget. Sehingga nanti kalau gua bikin perusahaan sendiri ya, amin ya, gua tahu apa yang harus gua lakukan sih untuk bikin lingkungan kerjanya itu lebih kondusif, lebih support satu sama lain, lebih memiliki keinginan untuk berkembang, para karyawannya itu punya inisiatif tinggi gitu ya. Mereka-mereka yang memiliki ide itu bisa tersampaikan dengan baik, birokrasinya minim gitu. Dan produk yang dihasilkan pun solid. Gue jadi tahu gitu. Learn from the worst lah gitu ya. Kalau kita udah tahu buruknya gimana, kita tinggal filling the gap dengan hal-hal yang positif gitu, seperti membaca buku, seperti ikutan kursus, segala macem gitu ya. At least gue tahu buruknya kayak gimana. Tapi terkadang ya, mode bos juga dibutuhkan gitu. Ya walaupun gue leader, walaupun gue memiliki sistem gitu ya, mungkin ada momen di mana gue kecolongan dengan sistem hiring yang udah gue buat, ternyata masih ada aja orang toksik yang masuk. Faktanya orang toksik itu nggak harus selalu orang yang nggak jago ya, orang yang hard skillnya itu jelek. Tapi ada juga orang toksik yang justru dia jago banget kerjanya. Bisa dibilang bukan jago banget kerjanya sih, tapi jago banget hard skillnya lah gitu ya. Technical skillnya itu jago banget gitu. Ya bisa jadi ada engineer yang secara skillnya itu jago, tapi karena saking jagonya dia ngobrak-ngabrik codingan lama gitu kan. Terus ketika kode review, komentar-komentarnya itu pedas gitu, anti kritik. Nah, yang gitu-gitu kan bisa aja masuk gitu ya. Nah, sebagai atasan, kadang kita juga perlu memiliki mode bos sih. Kalau kecolongan kayak gitu. Karena biasanya orang-orang kayak gini tuh nggak mempan pakai influencing, atau mempengaruhi gitu ya. Kayak memberikan contoh, membentuk sistem. Kita bilang di suatu weekly meeting atau monthly meeting untuk saling memberikan support satu sama lain. Terus kalau misalkan komentar itu jangan terlalu pedas, mau menerima kritikan, biasanya nggak mempan tuh sama orang-orang kayak gitu, karena itu tuh udah jadi habit dia. Nah makanya disinilah mode bos dibutuhkan. Nah biasa orang-orang kayak gini tuh kelemahannya adalah rasa takut gitu ya, fear gitu ya. Kita bisa pakai caranya si bos ini dengan bilang, kalau lu kalau kerjanya kayak gini, gue nggak bisa mempertahankan lu, kayak gitu-gitu. Langsung kasih SP. Pengambilan keputusan yang negatif gitu biasanya para bos itu nggak mikir panjang tuh. Cuman para leader gitu ya, kayak aduh nggak apa-apa gitu kalau gue kasih dia SP, atau mungkin dia masih bisa berubah kali ya kalau gue guide gitu, kalau gue mentorin gitu. Jadi sense of mentorshipnya itu tinggi banget seorang leader tuh, sehingga dia nggak bisa mengambil keputusan untuk nge-cut off orang-orang toksik kayak gini ya. Harusnya bisa masuk ke mode bos gitu ya. Apalagi kalau karyawannya itu attitude-nya jelek. Attitude itu lebih penting daripada technical skill gitu. Kalau itu dibiarkan, itu bisa membuat lingkungan kerja menjadi gak kondusif. Kalau lingkungan kerjanya gak kondusif, ya mereka-mereka yang kerja juga performance-nya menurun gitu. Satu orang bisa memberikan dampak negatif ke satu tim gitu kan. Itu cost yang terlalu besar ya. Menurut gua jadi bos juga kadang ya itu diperlukan. Oke, itu aja tentang tema kali ini ya. Pengalaman kerja under atasan yang bosi. Ya semoga lu bisa menikmati ini, bisa dapat value-nya juga. Terima kasih juga yang sudah mendukung, mensubscribe, nonton sampai akhir. Ini juga bisa dinikmati di music ya, music YouTube ya. Jadi mungkin kalau lu sambil beraktivitas atau sambil mau tidur gitu ya, bisa sambil dengerin podcast ini. Thank you.